Iya, jadi gimana Ustaz kira-kira selama perjalanan dakwah Ustaz ini yang paling berkesan untuk dakwah ini? Yang pertama, alhamdulillah, yang sangat berkesan dalam perjalanan dakwah pada saat 2011, saya datang udah lama tuh ya. ke Bangladesh ya. Bangladesh itu negara miskin, negara miskin sekali. Bahkan masih kita temui rumah-rumah dari jerami, atap jerami, jerami, bahkan rumah-rumah dari tanah. Yang pertama yang buat saya kesan, saya pernah ketemu satu orang di Bangladesh, selesai sholat asar, dia datang bawa kami ke rumahnya untuk silaturahmi. Saya lihat begitu sampai di rumahnya, maka rumahnya tuh atapnya dari jerami padi, dindingnya dari tanah, lantainya dari tanah, dan kami disuruh duduk di atas apa namanya tuh dari bambu ya. Iya, bambu. Balai-balai bambu. Di dalam rumah. Begitu kami duduk sebentar, disuruh duduk, tidak lama dia bawa dari dalam itu kopi susu. Kopi susu. Masya Allah. Dia jamu kita dengan air susu. Setelah itu dia udah masuk lagi ke dalam, dia bawa anggur sama apel. Lalu dia masuk lagi ke dalam, dia bawa kuah daging. Makan, lalu dia bawa roti. Yang buat kami terkesan itu orang di sana begitu memuliakan tamunya. Iya. Itu kan sebagaimana hadis Nabi SAW kan, maka nabillahi yaumil akhir falikrim daifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamu. Dan itu berlaku kepada orang-orang Bangladesh walaupun mereka dalam keadaan susah. Masya Allah. Bisa bayangkan rumah dari atap jerami, dinding dari tanah, lantai dari tanah, dia menjamu kita minum susu, buahnya buah anggur sama apel, berlaku makanannya roti dengan daging kambing yang sudah mereka masak. Makanan mahal, Masya Allah, itu Masya Allah, begitu mereka memuliakan tamu ya, begitu dahsyat luar biasa. Makanya saya terharu di situ. Iya. Dengan keadaan seperti itu, bagaimana mereka itu masih jauh kadang-kadang di kehidupan kita di masyarakat kita kan di Indonesia nih. Kadang-kadang rumahnya bagus dari marmer, dari granit, lantainya kadang-kadang cuma air putih saja. Itu pun suka ada keluar. Kalau sekarang kita ada pesa, jangan minggu kalau minum dulu dari Bismillah. Seperti itu. Yang kedua, alhamdulillah kemarin Allah perjalankan kami satu jamaah ke Eropa. Jadi kami dari Belanda, Amsterdam, kami langsung ke Prancis. Perjalanan 6 jam dari Belanda. Dari Prancisnya subhanallah. Prancis itu apa agamanya? Kebanyakan mayoritas di sana mereka itu kalau di Eropa rata-rata Kristen. Mayoritas. Dan mereka di sana alhamdulillah di Prancis sekarang perkembangan dakwah luar biasa. Hari-hari orang-orang masuk Islam. Anak-anak kecil udah datang ke masjid untuk masuk Islam. Jadi sekarang ya Allah, dan apa yang membuat mereka terkesan? Saya tanya sama orang Prancis, namanya tuh dia Daniel. Mr. Daniel. Sekarang dia sudah hijrah. Yakub. Yakub. Ada yang hijrah Abdullah kan. Dan mereka semangat sekali. Saya tanya kenapa kalian sampai memeluk Islam menjadi pilihan. Beliau katakan karena kasih sayangnya orang Islam lah kepada kami, maka kami mau masuk dalam Islam. Ternyata di sana orang-orang Islam itu begitu mahabbah, kasih sayang. Mereka ketemu anak-anak, ketemu apa di masjid, misalnya 5 kali ketemu di masjid, seperti orang yang kawan lama yang sudah 20 tahun nggak ketemu. Saking mahabbahnya, kasih sayangnya. Lalu mereka begitu kuat ikromnya tadi tuh. Setelah mereka jumpa, mereka ajak makan seperti itu. Dan rupanya orang-orang di luar Islam itu terkesan dengan dakwah seperti itu. Iya benar. Nah kan alhamdulillah dakwah mereka dengan kasih sayang, dengan mahabbah, seperti itu kan. Rupanya masya Allah hari-hari orang Prancis itu masuk ke dalam Islam dan mereka juga katanya apa? Kami ini sudah bosan jadi orang kafir. Bosan. Sementara saya lihat kehidupan lingkungan kita di sini,
Mungkin orang Islam udah bosen jadi orang Islam ya. Gitu ya. Di Indonesia ini kebanyakan orang Islam udah bosen jadi orang Islam. Iya. Ini bentar lagi sholat, udah diajak sholat, bentar lagi sholat lagi. sholat lagi, ini lagi, ada sudah nggak habis-habis kan? Iya. Nah, ini sedekah lagi, zakat lagi, Iya, ibadah iya. lagi, ini lagi. Sementara di luar sana orang udah bosen jadi orang kafir, nggak ada kenikmatan. Oleh Bener ya? hidup mereka tuh sudah mereka cari ketenangan, kebahagiaan, kenikmatan. Ternyata mereka tidak kedapatkan setelah di dalam Islam mereka dapatkan itu ketenangan, kebahagiaan, ketenangan. Sehingga mereka masya Allah dengan Islam itu begitu memuliakan agama. Bahkan mereka itu Islam itu bukan seperti kita. Iya. Islam itu secara Gimana kafah. Oh, kafah. Kafah langsung berubah total Seluruh, 180 derajat mereka berubah. Baik dari zohir, kehidupan, semuanya. Masya Allah. Bahkan di Eropa itu mereka tuh hari-hari mereka nggak malu belajar bahasa Arab. Bahasa Arab. Laku bahasa Arab di Eropa. Iya. Ayo kita buat les aja nanti. Di Eropa, Di Eropa. Prancis. Hari-hari. Hari-hari mereka semangat belajar Islam ya. Termasuk tadi belajar bahasa Bahasa tadi. Arab. Oh, Masya Allah. Iya, itulah hebatnya dakwah. Kadang-kadang Masya Allah ya datang ke seluruh dunia. Kalau kita nih, kalau kayak kita nih, maaf. Kayaknya nggak sanggup juga kalau kita masuk ke negara-negara Eropa yang mana di situ kan mayoritas kafir. Ada juga yang ateis. Ya, banyak ateis. Ada juga yang ateis kan? Ateis bukan banyak, memang bukan ada, memang banyak. Banyak. Karena mereka bosan dengan agama yang sudah ada, mereka memilih ateis itu tadi. Ateis tadi. Karena nggak ada pilihan. Nggak ada buat pilihan. mereka tuh ya. Alhamdulillah. Jadi sehingga datang Islam Ya, yang mengajarkan Masya Allah. rahmatan lil alamin kayak itu ya. Berarti dong kalau misalnya kita lihat sekarang nih banyak sekali Islam itu dimensetkan ataupun mereka tuh yang berframing Islam itu keras. Iya. Itu gimana Ustaz tanggapannya? Itu sudah ada ya? dari golongan seks. Golongan. Itu tantangan kita dalam dakwah ya. Oh, tapi buktinya Masya Allah. Iya, dakwah diterima. iya. Dakwah itu Dakwah memang Islam. mahabbah, ya. Mahabbah. Rasulullah Oh, itu iya. nggak pernah ada ya. Iya. Itu di satu kisah Rasulullah SAW pernah sakit berbulan-bulan karena disantetkan. Ada santet zaman dulu ya. Rasulullah pernah disantetkan. Oh iya. Lalu malaikat Jibril datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu memberikan tahu bahwa ada di satu tempat ya apa namanya dibuang di satu sumur tua seperti apa kayak boneka kayak gitu yang sudah disantet itu. Iya, itu tusuk jarum Dibuang di situ. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merintahkan Sayyidina Ali untuk datang ke tempat itu. Ternyata begitu sesuai wahyu dari Fatihah itu kan, malaikat Jibril disampaikan Allah kan, akhirnya didapatkan dengan Sayyidina Ali dibawa ke Rasulullah, lalu dipanggil orang yang menyantet tadi. Benarkah apa yang membuat engkau telah melakukan ini? Dia katakan dengan jujur karena uang harta, karena dirham. Jadi dia disuruh dibayar orang. Dibayar. Lalu Rasulullah SAW memaafkan orang itu dan menyuruh pergi. Maka Aisyah katakan, ya Rasul, apakah tidak dihukum orang yang telah berbuat engkau menyakiti berhari-hari? Berbulan-bulan Rasulullah ternyata mengalami cerita dengan perbuatan itu. Tapi Rasulullah, aku diutus bukan untuk menyakiti, tapi aku diutus untuk sebagai rahmat Allah. Masya Allah. Siap, insya Allah. Oke.